Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto rapat kerja bareng TNI dan Komisi 1 DPR. Johanis Tanak terpilih jadi pimpinan KPK periode 2019-2023. MKD jadwalkan pemanggilan Sekjen DPR Indra Iskandar soal pos jaga. Jokowi berpeluang jadi wakil presiden. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Habibur Rahman melakukan pemanggilan kembali terhadap Sekjen DPR Indra Iskandar terkait akses masuk pintu DPR yang dinilai terlalu ketat. Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso sebelumnya telah dijadwalkan untuk hadir memenuhi undangan MKD DPR RI sebagai saksi terkait laporan adanya anggota Dewan yang mengutip pernyataan Sugeng soal private jet Brigjen Hendra Kurniawan pada Senin 26 September 2022. Namun pada kesempatan tersebut Sugeng membatalkan pertemuannya dengan MKD karena dirinya merasa didiskriminasi saat hendak masuk ke DPR melalui pintu depan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Ketua IPW ini ditolak saat hendak masuk melalui pintu depan DPR RI, lantaran akses pintu depan tersebut hanya bisa dilalui oleh anggota Dewan saja. Atas insiden penolakan Ketua IPW tersebut, Wakil Ketua MKD DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya telah mendegur pihak pengamanan dalam DPR RI dan akan menyampaikan protes terhadap Sekjen DPR RI Indra Iskandar terkait dengan akses masuk pintu depan DPR RI yang menurutnya terlalu dipersulit. Hari ini kami tadi mengagendakan klarifikasi mengundang Pak Sugeng Teguh Santoso selaku saksi terkait ada pemeriksaan di MKD soal private jet tersebut, di mana ada anggota DPR diajukan karena mengutip pernyataan beliau. Kami ingin mengklarifikasi, mengundang, bukan memanggil ya, mengundang Pak Sugeng. Undangan resmi kami berikan, tapi ada insiden. Pak Sugeng sudah baik-baik mau datang lewat gerbang depan, kok nggak boleh masuk oleh Pamdal, ya. Macam-macam alasannya katanya harus lewat belakang, kami juga nggak tahu dan kami tidak dikonfirmasi. Makanya tadi Pamdal yang bersangkutan saya panggil dan saya tegur keras. Saya juga akan panggil Sekjen DPR, ya, dalam waktu dekat ini terkait prosedur masuknya tamu-tamu DPR ini. Kan DPR rumah rakyat, jangan mempersulit orang yang mau datang ke sini, apalagi orang yang mau membantu kerja DPR. Kita minta maaf, kami meminta maaf kepada Bapak Sugeng Santoso dan IPW atas insiden dan ketidaknyamanan yang terjadi hari ini. Mungkin itu, ya. Apakah akan dipanggil lagi? Ya, kami akan bukan dipanggil lah, rasanya diundang. Kami akan mengundang beliau lagi. Ya, lagi koordinasi dengan Ya, kami minta evaluasi. Orang sudah tunjukkan surat undangan dari MKD, mestinya mereka kan mengkonfirmasi ke MKD. Justru kan ya orang baik itu beberapa kali kita undang mau datang. Harusnya beliau dikasih karpet merah ini gitu loh. Tapi kok diperlakukan seperti itu? Orang sudah jelas-jelas di depan tinggal masuk. Kenapa harus bentar lagi lewat belakang? Ya marah dong, wajar dong. Dan kita akan panggil juga mereka di evaluasi. Ya, saya koordinasi dengan pimpinan DPR. Sementara itu, MKD DPR memutuskan akan kembali mengundang Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso untuk memberikan penjelasan terkait private jet Brigjen Hendra Kurniawan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR dan Kepala Staf hingga Panglima TNI. Rapat yang digelar secara tertutup dijadwalkan membahas anggaran negara tahun 2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan didampingi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa serta 2 Kepala Staf dan 1 Wakil Kepala Staf dari 3 matra angkatan
menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR untuk membahas anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2023. Pada kesempatan itu, Prabowo yang kerap disapa Pak Bowo mengucapkan rasa terima kasihnya kepada DPR yang selalu mendukung Kementerian Pertahanan dan TNI, salah satunya terkait dengan anggaran. Kementerian Pertahanan dan TNI pun berkomitmen untuk mengutamakan produk dalam negeri sesuai kebijakan pemerintah. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Indonesian Police Watch penuhi panggilan MKD. Keterangan yang diminta soal pernyataan private jet Brigjen Hendra Kurniawan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso penuhi panggilan MKD DPR RI untuk memberikan keterangan soal adanya aduan seorang warga negara terhadap anggota Komisi 3 DPR, fraksi PKB Heru Widodo, yang mengutip pernyataan IPW soal private jet Brigjen Hendra Kurniawan. Setelah melakukan pendalaman dengan MKD DPR RI mengenai pernyataan yang dikutip oleh Heru Widodo, Sugeng menyatakan benar bahwa IPW telah mengeluarkan rilis terkait dugaan adanya keterlibatan dua orang berinisial RBT dan YS yang diduga sebagai bandar judi 303 dalam pemberian fasilitas private jet kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Indonesia Police Watch diundang untuk memberikan klarifikasi terkait adanya pengaduan seorang warga negara, saya tidak sebut namanya ya, terhadap seorang anggota DPR RI Pak Heru Widodo dari fraksi PKB. Terkait pernyataan Pak Heru yang intinya Pak Heru sebagai anggota Komisi 3 meminta Polri untuk mendalami dugaan keterlibatan dua orang yang diduga sebagai bandar judi ya 303 yang memberikan fasilitas penggunaan private jet kepada Brigjen HK ya. Nah, dalam kaitan itu tadi saya diminta karena Pak Heru mengutip pernyataan dari IPW. Apa yang saya sampaikan? Satu, benar ya, saya harus tegaskan benar bahwa IPW membuat rilis ya, membuat rilis terkait permintaan IPW kepada Polri untuk mengungkap dan mendalami. Dalam kewenangan Polri memiliki kewenangan penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar, dugaan penggunaan pemberian fasilitas penggunaan private jet, register T7JAB ya pada tanggal 11 Juli, rute Jambi yang digunakan oleh Brigadir Jenderal Polisi HK bersama rombongan di dalam tugas datang ke rumah Samuel Huta Barat. Itu saya tegaskan benar. Benar saya menyebutkan ada dua nama dengan inisial ya, saya sebutkan inisial RBT dan YS. RBT dan YS. Untuk didalami, IPW tidak bermaksud melakukan penuduhan ya, tapi minta didalami. Didalami itu bisa benar bisa tidak. Tadi di dalam saya sampaikan begitu. Kemudian yang ketiga, menjadi satu informasi yang terkonfirmasi, istilah saya terkonfirmasi, bahwa dari berita di media Brigadir Jenderal Polisi HK di dalam pemeriksaan di tim sus juga mengakui adanya penggunaan private jet. Nah, ini fakta yang penting ya. Oleh karena itu di dalam tadi saya sampaikan kami menyampaikan rilis bahwa Polri perlu mendalami adanya dugaan pelanggaran hukum ya dalam hal gratifikasi terkait pemberian penggunaan private jet ini, apakah ini sebagai fasilitas dari pihak ketiga atau dibayari oleh pihak ketiga. Nah, itu yang kami sampaikan. Menindaklanjuti adanya aduan tersebut, Wakil Ketua MKD DPR RI Habibur Rahman akan menggelar rapat pleno mengenai apakah perkara ini akan dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Meski begitu, Sugeng menuturkan bahwa apa yang disampaikan oleh Heru Widodo dinilai tidak termasuk dalam pelanggaran kode etik. Menurutnya, sebagai anggota DPR, Heru berhak bersuara mewakili kepentingan publik. Jadi tadi kami sudah mengundang Saudara Sugeng Teguh Santoso, kami perlu keterangan beliau selaku saksi ya atas aduan terhadap anggota DPR yang mengutip pernyataan IPW soal pihak yang meminjamkan
pesawat pribadi kepada petinggi Polri waktu itu Brigjen Hendra Kurniawan. Intinya kami ingin mendalami seberapa valid informasi yang disampaikan. Tadi sudah disampaikan kurang lebih Saudara Sugeng bahwa beliau mengutip dari Kamarudin Simanjuntak, ya, dan juga tidak mengkonfirmasi ke Kamarudin Simanjuntak. Jadi lebih merupakan seruan sebagai civil society agar Polri menduga, ya, mengusut dugaan ini. Jadi bukan tuduhan juga dari Saudara Sugeng maupun dari yang teradu di sini. Kurang lebih begitu, lebih merupakan appeal, kalau bahasa Inggrisnya itu appeal, ya, seruan sebagai LSM agar ini info-info awal ini ditindaklanjuti benar atau tidaknya. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar, tapi dia tidak menghakimi, ya, tidak menjudgment, kurang lebih begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 3 DPR RI telah putuskan Johanis Tanak terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar. Dua calon pimpinan KPK pengganti posisi komisioner KPK, yakni Lili Pintauli Siregar, telah melaksanakan fit and proper test dengan Komisi 3 DPR RI. Dua calon pimpinan KPK tersebut adalah Inyoman Wara, seorang auditor BPK, dan Johanis Tanak, yang merupakan Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Setelah melakukan fit and proper test kepada dua calon pimpinan KPK, anggota Komisi 3 DPR kemudian melakukan pengambilan keputusan dengan cara voting. Dari 54 anggota Komisi 3 DPR, voting tersebut hanya diikuti oleh 53 anggota saja, lantaran satu orang anggota Komisi 3 fraksi Partai Nasdem, yakni Ahmad Saroni, tidak hadir dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan perhitungan hasil voting dari 53 suara, Inyoman Wara mendapatkan 14 suara dan Johanis Tanak memperoleh 38 suara. Dengan ini Komisi 3 menyatakan Johanis Tanak telah terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 menggantikan Lili Pintauli Siregar. Pimpinan DPR, sebelumnya pimpinan DPR menerima surat dari Presiden Jokowi, ya Komisi 3 rapat internal kemarin memutuskan bahwa hari ini kita melakukan fit and proper pengganti Ibu Lili Pintauli. Dan sebagaimana kebiasaan di Komisi 3, untuk menyangkut orang, kita lakukan pemungutan suara secara tertutup. Nah tadi dari pemungutan suara secara tertutup tadi, ya sama-sama kita ketahui Pak Yohanes memperoleh 38 suara, Pak Wara memperoleh 14 suara, 1 abstain. Dan itulah yang akan disampaikan oleh Komisi 3 dalam paripurna. Selanjutnya pimpinan DPR mengirim kepada Presiden Jokowi melantik pergantian antar waktu Ibu Lili Pintauli ini. Dan itu dilakukan kedua tadi secara demokratis, kalaupun diskor tidak ada lobby-lobby, kita malah ngopi-ngopi aja di ruang pimpinan Komisi 3, setelah itu masuk langsung voting. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. MKD terus jadwalkan pemanggilan terhadap Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar soal pos gerbang pintu masuk DPR yang ketat. Pimpinan MKD DPR RI Habibur Rahman kembali menjadwalkan pertemuan dengan Sekjen DPR Indra Iskandar setelah sebelumnya Indra Iskandar berhalangan hadir ke MKD pada Selasa 27 September 2022. MKD akan meminta klarifikasi terkait dengan adanya larangan masuk melalui pintu gerbang depan DPR RI yang dinilai mempersulit akses masyarakat dan tamu undangan DPR. Habib menilai pelayanan masyarakat ini merupakan persoalan sederhana yang harusnya bisa dilaksanakan dengan baik oleh Sekjen DPR RI, salah satunya terkait bagaimana menjaga citra DPR di mata publik. Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku dihalangi Pamdal saat ingin masuk melalui pintu depan gedung DPR. Kala itu, dirinya berencana memenuhi undangan MKD DPR untuk menjadi saksi terkait private jet Brigjen Hendra Kurniawan. Ya, hari ini kita kembali menjadwalkan
Sekjen DPR RI Saudara Indra Munaswar ya, Indra apa namanya? Maaf. Indra Iskandar, sorry. Saudara Indra Iskandar setelah kemarin nggak ketemu jadwalnya, nggak fix. Saya bingung juga ya. Menko Polhukam saja kalau diundang MKD pada kesempatan pertama beliau hadir. Pimpinan DPR pun ya kalau ada acara MKD diundang pada kesempatan pertama hadir. Ini Pak Sekjen mungkin lebih sibuk dari Menko Polhukam, lebih sibuk daripada pimpinan DPR. Ya. Sehingga agak susah juga nyocokin jadwal mengikuti kesenggangannya Pak Sekjen. Katanya hari ini bisa, ya semoga nanti bisa berlangsung lancar. Ya, nanti seperti apa sih Bang, klarifikasi aja apa? Ya, sebenarnya kita juga bingung ya. Soalnya sederhana tapi ini kan soal servis, soal pelayanan ke masyarakat. Bagaimana kita ini yang di DPR ini, baik anggota DPR maupun Sekjen kan menjaga citra DPR supaya tidak selalu dikatakan kita ini angker ya bagi orang bagi masyarakat. Orang datang ke sini kok terlihat susah sekali, itu keluhan yang sudah lama. Ya, saya sering ada tamu membatalkan datang ke sini dari Jakarta Timur ya, dapil saya karena Pak susah Pak di pemeriksaan di pos Pamdal. Nah makanya kemarin juga kayak puncak gunung esnya waktu kasusnya Pak Sugeng. Nah kita minta dievaluasi ya, tapi kami MKD DPR RI sudah meminta maaf. Pak Sekjen tuh saya nggak dengar beliau minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, ya. Bahkan saya mendengar katanya beliau menolak meminta maaf, gitu kan? Ini gimana sih? Apa namanya sense of crisisnya kita sebagai pelayan masyarakat, gitu loh. Mau lepas benar atau salah secara aturan, tapi yang prinsip ada orang sudah kecewa, orang merasa tidak nyaman, orang yang mau membantu kerja-kerja DPR, ya. Ya kita nanti mau dalami nanti dengan Pak Sekjen. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 3 DPR lakukan tes uji kelayakan terhadap calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Komisi 3 DPR RI segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar pada hari ini 28 September 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, fit and proper test yang akan dilakukan hari ini hanya berupa penegasan dari masing-masing anggota Komisi 3 DPR. Penegasan itu dilakukan untuk memastikan apakah dua calon pimpinan KPK ini masih memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan keduanya pada saat fit and proper test di tahun 2019. Habib memastikan kedua calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, yakni Johanis Tanak dan Iyo Manwara, akan hadir secara langsung dan pengambilan keputusan juga akan langsung diumumkan. Ya, kalau kemarin kan kita rapat internal, nanti kan sebetulnya ini kan fit and propernya kan sudah di awal periode KPK yang saat ini. Ya, nanti mungkin tidak seperti fit and proper yang di awal mereka ya, tapi hanya penegasan-penegasan bahwa masih memenuhi syarat ya, kemudian masih pada visi dan misi yang mereka sampaikan waktu itu saja. Dipastikan hadir dua-duanya, Bang Habib? Infonya hadir. Berarti ya. Langsung pengambilan keputusan hari ini ya? Infonya begitu. Bang Habib, kan ini kan sebelumnya kan ada 10 capim KPK termasuk di antara 2 hari ini. Kenapa yang 2 ini? Karena kan kita tahu sebenarnya votingnya mereka itu pas di 2019 itu tidak ada. Ini kenapa ya? Nggak tahu. Yang jelas kan kita dapat dari surprise-nya hanya itu. Ditanyakan ke yang kirim suratnya. Ya. Tapi sepengetahuan saya memang aturannya adalah orang yang waktu itu mengikuti fit and proper test ya, dan tidak terpilih. Nah diambil dari situ 2 orang itu. Habib bisa jelaskan kembali tahapannya Pak Jasi Bang sebenarnya setelah nanti fit and proper test hari ini, terus kemudian nanti akan seperti apa? Ya fit and proper aja, fit and proper. Sebenarnya bukan fit and proper seperti awal ya kita memilih capim KPK, tapi hanya penegasan. Nah kalau penegasan tentu kita nanti akan memilih 1 dari 2 itu. Apa yang akan digali oleh Komisi 3? Ya kawan-kawan masing-masing lah ya, terserah kawan-kawan masing-masing. Kalau kami kan tentu apakah tetap pada komitmen yang disampaikan pada saat fit proper yang dulu, itu aja. Votingnya langsung hari ini berarti? Sepertinya ya, karena kan waktunya mepet. Hari ini juga akan ditentukan?
Ya kita nggak pasti, kalau Gerindra, kalau hari ini ya kami nggak keberatan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Jokowi punya kesempatan maju jadi wapres di pemilu 2024. Partai Persatuan Pembangunan sampaikan hal yang mengejutkan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi alias Awi mengatakan, Presiden Joko Widodo masih berpeluang maju menjadi calon wakil presiden, walaupun sudah menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Ahmad Baidowi lantas menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada Presiden Jokowi mengenai apakah dirinya bersedia menjadi cawapres dari Pak Bowo atau tidak. Sementara itu, Ahmad Baidowi tetap melihat hal tersebut dari konteks etika politik yang menurutnya kurang pantas, meskipun secara undang-undang tidak ada larangan. Itu hak politik ya. Kembali ke Pak Jokowi, apakah mau atau tidak. Tapi secara etika politik, ya tergantung beliau. Kalau secara undang-undang memang nggak ada larangan. Cuman apakah iya, apakah pantas, kan gitu. Kembali kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi. Apakah beliau akan mengambil peluang itu, atau beliau ya legowo lah, biasalah dengan ketentuan perundang-undangan yang ada gitu. Secara undang-undang nggak ada yang dilanggar gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.